Assalamualaikum semuanya. Bembeng Homemade. Buat teman-teman yang suka banget sama coklat, wajib banget nonton ini sampai habis karena ini tuh cuma 3 bahan aja. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin bubble crumb kurang lebih 50 gram. Karena bubble crumb ini tuh udah nggak crunchy lagi, aku bakalan oven ya teman-teman ya. Bisa di air fryer kalau teman-teman punya air fryer. Cuman karena aku nggak ada, jadi aku bakalan oven aja. Ini aku taruh di loyang seperti ini ya. Pokoknya ditaruh di wadah yang anti leles. Setelah itu kita langsung aja oven kurang lebih 2 menit. Dipanasin dulu ovennya kurang lebih 5 menit ya teman-teman ya. Setelah itu ini ngovennya nggak usah lama-lama, pakai api sedang aja, kurang lebih 2-3 menitan. Bener-bener super cepet, jadi nggak boleh ditinggal kemana-mana. Biasanya bubble crumb ini tuh dibuat nugget gitu loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman penasaran nuggetnya kayak gimana, kalian bisa langsung aja tonton video aku sebelum ini. Aku udah pernah buat nugget dari bubble crumb ini. Kurang lebih udah 3 menit. Ini langsung aja kita buka aja ya teman-teman ya. Bener-bener super cepet banget, soalnya ini tuh cuman bikin crunchy aja gitu loh teman-teman. Soalnya kan kalau nggak di oven dia tuh kayak apa yang main layu gitu loh, Pak, masih jadi dia nggak crispy. Kalau udah, kita langsung aja siapin peleleh coklat. Ini di sini aku bakalan kasih air panas ya, dipasin lagi airnya bener-bener panas. Setelah itu kita taruh atasnya kayak gini, dan setelah itu kita langsung aja siapin coklat. Untuk coklatnya kurang lebih aku pakai 250 gram. Untuk mereknya disesuaikan sama selera kalian. Kalau kalian pengen lebih premium, pakai coklat premium sesuai selera kalian. Aku pakai merek itu ya teman-teman ya, aku nggak tahu tadi mereknya apa. Ini aku bakalan pakai secukupnya dulu, nanti kalau kurang aku tambahin. Jadi untuk bubble crumb ini 50 gram, dan untuk coklatnya itu pakai 250 gram. Itu semuanya aku pakai ya teman-teman ya. Dan masukinnya aku tuh secara bertahap, nggak langsung semuanya aku lelehin karena peleleh coklat aku tuh agak mini gitu. Tapi walaupun ini tuh mini, kecil-kecil cabai rawit ya. Kalau teman-teman mau buat coklat, wajib banget sih punya panci leleh seperti yang aku punya ya. Dan ini karena coklat aku udah leleh semuanya, aku langsung aja masukin bubble crumbnya sedikit-sedikit aja ya teman-teman ya. Tadi kan coklatnya juga nggak aku masukin semuanya, jadi bubble crumbnya juga masukinnya secukupnya aja. Jadi ini nggak ada takaran sih, pokoknya kita siapin aja 50 gram bubble crumb sama 250 gram coklat batang. Ini kita aduk-aduk. Kalau menurut kalian bubble crumbnya udah cukup, kita langsung aja siapin wafernya. Kalau teman-teman pengen punya panci leleh seperti yang aku punya, kalian bisa langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi ya teman-teman ya. Ini tuh bener-bener multifungsi banget, kalian bisa lihat sendiri. Ini tuh coklatnya kalau ditaruh di sini terus, dia tuh nggak cepet mencair, maksud aku nggak cepet beku gitu loh teman-teman. Soalnya kan kita kalau buat coklat kayak gini kan butuh yang agak lama gitu kan panasnya, biar dia tuh nggak cepet beku. Jadi ini solusi banget sih. Lanjut di sini untuk wafernya aku pakai merek Tenggo. Kalau kalian nggak mau pakai merek Tenggo, bisa disesuaikan pakai souvenir hajatan juga boleh ya teman-teman ya. Sebenarnya ini tuh ide tercipta gara-gara banyak banget wafer di rumah dan nggak kemakan, jadi aku masak kayak gini aja. Ini wafernya sebelum aku celupin aku potong jadi 2, tapi ini opsional, bisa dipotong bisa enggak. Jadi kalau teman-teman pengen panjang juga langsung aja dicelupin kayak gini ya teman-teman ya. Karena aku nggak mau terlalu panjang, jadi aku potong aja. Ini kita langsung aja celup-celupin kayak gini. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh gampang dan simple banget. Sebelumnya aku bakalan siapin alasnya dulu ya. Untuk alasnya di sini aku pakai kertas nasi. Ini tuh mirip kayak kertas kue teman-teman, tapi ini tuh lebih tipis dan lebih hemat. Jadi kalau cuman dibuat alas ini rekomen, tapi kalau di oven gitu nggak rekomen ya. Soalnya dia ada plastiknya gitu teman-teman. Ini kita taruh aja di sini. Setelah itu kita langsung aja taruh coklat yang udah kita, maksud aku wafer yang udah kita masukin ke dalam coklat, kita taruh di sini aja. Kalau menurut kalian bubble crumbnya kurang, bisa ditata-tata lagi, disesuaikan, karena ini baru pertama, jadi wajar aja ya teman-teman ya kalau kelihatan berantakan. Tapi di awal emang kelihatan berantakan teman-teman, tapi nanti kalau emang udah jadi, udah beku, dia tuh bener-bener kayak bikin ngiler gitu loh, nggak sih? Kayak nyoklat banget gitu loh tampilannya. Tuh caranya simple banget ya. Kita langsung aja masukin, kita balur-balurin. Kalau udah semuanya kebalur kayak gini, kita langsung aja taruh di atas kertas nasi yang udah kita siapin. Lakukan hal yang sama sampai semuanya habis ya teman-teman ya. Kemarin tuh banyak banget yang seliweran di TikTok aku, banyak banget yang ngeluh kalau souvenir hajatan itu isinya wafer semuanya gitu kan. Jadi kalau teman-teman udah bosan sama wafer, mending diolah seperti yang aku punya, dijamin
bakalan cepet habis wafer kalian di rumah, karena ini tuh menurut aku rasanya double nikmat ya kalau kalian bener-bener pilih coklatnya yang premium. Aku nggak terlalu rekomendasiin coklat yang aku pakai ini karena menurut aku rasanya B aja gitu loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya rekomendasi coklat, kalian bisa langsung aja kasih rekomendasi aku di deskripsi ya teman-teman ya, coklat apa yang enak. Dan aku mau kasih pertanyaan ke teman-teman, gimana kalau aku buat giveaway? Kalau teman-teman setuju sama ide aku, kalian langsung aja komen-komen ya teman-teman ya. Dan jangan lupa like dan subscribe buat teman-teman yang udah subscribe, thank you banyak. Dan ini dia hasilnya setelah aku bentuk semuanya. Emang kelihatannya berantakan ya teman-teman ya, tapi nanti kalau udah beku, udah dicopot, dia tuh cantik banget. Ini kita tunggu kurang lebih 1 jaman, pokoknya sampai dia beku. Aku nggak rekomen dimasukin ke dalam kulkas, soalnya kalau udah dimasukin kulkas, setelah dikeluarin dia kayak berair gitu loh teman-teman. Jadi ini walaupun nggak dimasukin di kulkas, insya Allah beku ya dianya ya, soalnya aku nggak pakai tambahan minyak goreng lagi. Dan ini langsung aja aku masukin ke dalam OP. Ini untuk ukuran OP nya sorry banget aku lupa, tapi nanti kalau teman-teman butuh rekomendasi aku bakalan kasih linknya di deskripsi. Jadi untuk rekomendasi OP nya ini kalian bisa langsung aja cek ukurannya di deskripsi ya teman-teman ya. Nanti aku bakalan kasih rekomendasi OP yang aku pakai ini. Untuk 1 bungkus aku isi 2 kayak gini aja. Ini kayak gini tuh dijual 2.000 masih untung banget tau teman-teman, modalnya cuma 21.000 nih. Jadinya sekitaran 20 bungkus. Kalau kita ngitung wafernya 20 bungkus ya teman-teman ya. Karena tadi bubble crumb sama coklatnya tuh masih sisa lumayan, jadi aku cetak-cetak itu, terus aku bungkusin 1 bungkus isi 3 dijual 2.000 tuh juga masih cocok banget tahu. Seriusan aku nggak bohong. Ini tuh enak gitu Pak, masih walaupun coklatnya tuh aku pakai yang murahan gitu kan, tapi ini tuh rasanya enak teman-teman. Dan ini setelah aku bungkus semuanya, aku bakalan sealer dia ya teman-teman ya. Ini aku pakai impulse sealer gitu, cocok banget sih kalau kalian mau jualan terus punya impulse sealer juga, jadi kemasannya tuh lebih cantik gitu loh teman-teman. Tuh kalian bisa lihat sendiri, sekali pencet dia udah ketutup, udah rapet, bagus, siap jual. Jadi kalau teman-teman butuh rekomendasi impulse sealer dari aku, sama kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Semua rekomendasi yang aku pakai insya Allah kalau kalian mau jualan awal bisnis, insya Allah ini tuh ngebantu banget teman-teman. Ini tuh aku beli udah lama banget, sampai sekarang tetap aku pakai dan menurut aku bener-bener manfaat banget buat ngebungkus-bungkus kayak gini. Dan ini dia hasilnya setelah aku bungkus semuanya. Kalau ngitung dari si wafernya jadinya 20 bungkus, cuman karena tadi ada sisa seperti yang aku omongin, itu tuh masih ada 3 bungkus lagi teman-teman. Jadi ini tuh bisa banget dijual 2.000 atau 2.500 karena emang dia tuh gede gitu loh. Apalagi coklatnya ini tuh tebel teman-teman. Ini tinggal dikasih stiker ataupun label sih. Aku lagi nggak punya stiker ataupun label. Mungkin kalau dikasih stiker cantik kali ya bentukannya, nggak kayak gini, tapi ya nggak apa-apa. Ini udah menurut aku lumayan lah ya, daripada kita makan wafer-wafer terus, mending kita buat olahan seperti ini. Dan ini dia Bang Bang homemade ala Restar RF. Sebenarnya Bang Bang itu kan ada karamelnya, karena aku nggak mau ribet jadi kayak gini aja teman-teman. Ini tuh walaupun kayak gini doang, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim ya. Masya Allah, ini tuh bener-bener nyoklat banget karena coklatnya tuh tebel banget. Jadi buat kalian yang udah penasaran, langsung aja dicobain di rumah. Kalau udah cobain resep aku, jangan lupa tag aku di Instagram. Thank you buat teman-teman yang udah nonton.